Yang kami hormati, Dr. Honoris Causa Bapak Zulkifli Hasan, SEME selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Menteri. Yang kami hormati, Dr. Budi Santoso, MSI, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang kami hormati, Dr. Andres Isi Karim, MSI, selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Jatmiko Bris Wicaksono selaku Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan yang kami hormati Ibu Mardiana Listiowati, SHMSE, selaku Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang kami hormati Dr. Insinyur Kasan MM, selaku Kepala Bapepti. Selamat pagi Pak. Dr. Rusmin Amin SSI MT selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Bara Krisna Hasibuan selaku Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selamat pagi Bang Bara. Yang kami hormati Bapak Hadi Daryanto selaku Staf Khusus Menteri Perdagangan, dan yang kami hormati Bapak Dandi Satria Iswara, SIP MSI, selaku Staf Ahli Menteri Perdagangan, dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, dalam Trade Corner Special Dialog kali ini kita akan membahas seperti apa strategi dan juga optimisme kebijakan perdagangan luar negeri hingga tantangan di WTO. Kita tahu perdagangan luar negeri merupakan sektor yang vital bagi perekonomian tanah air. Dan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing di pasar global, mengelola perang dagang dan juga meningkatkan daya saing di pasar global dalam menghadapi tantangan di WTO. Dan seiring dengan transisi kepemimpinan perdagangan dan juga pemerintahan berikutnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nih kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia yang akan berkembang di masa yang akan datang, dan apakah pemerintahan yang baru perlu nih untuk melakukan perubahan strategi perdagangan? Untuk itu marilah kita bersama-sama menyimak sambutan dari Bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati tentu para pejabat eselon 1, ada Pak Sekjen, Pak Dirjen, yang hadir staf khusus, Pak Bara, narasumber Pak Edi Suhardi, terima kasih sudah hadir. Ibu Meidi Catherine Lengke, terima kasih sudah hadir. Tentu nanti ada sebagai host Andi Salini, terima kasih. Dan Bapak-Bapak tamu undangan yang saya hormati. Kita pemerintahan yang akan datang, Pak Prabowo sudah mencanangkan pertumbuhan 7-8%. Ekonomi Indonesia 7-8. Hari-hari ini memang kita cukup bagus, ya. Sudah 52 bulan kita surplus, 52 bulan surplus terus, ya. Walaupun trennya nilainya turun, gitu. Mulai 2022, 2023 itu turun, volumenya tetap tapi nilainya turun karena harga komoditi turun. Jadi secara umum menilai surplus kita juga turun.
Nah, saudara-saudara, ada dua yang harus dilakukan kalau kita ingin tumbuh 7% sampai 8%. Berarti target kita 21 tahun lagi ingin jadi negara maju. Ya, ingin menjadi bangsa yang maju 100 tahun Indonesia merdeka. Menjadi Indonesia negara yang kuat. Ya. Nah, untuk mencapai itu secara sederhana nanti narasumber akan lebih detail karena ini waktunya kan juga kalau siarin lama-lama orang bosan dengarnya. Jadi saya nggak perlu banyak. Tentu yang pertama pasar dalam negeri. Oleh karenanya saya waktu jadi menteri dua yang saya ambil pelajari yang harus dilakukan waktu itu agar kita tidak digempur oleh produk-produk dari luar. Amerika saja, Barat saja nggak tahan, apalagi Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu memang harus ada kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri. Maka ada dua yang saya lakukan waktu saya baru jadi menteri. Pertama, saya lapor Pak Presiden pada waktu itu kita harus menyelesaikan atau menghentikan apa yang disebut dengan pass border itu. Itu tidak terkendali, barang-barang dari luar masuk atau kita sangat tidak terkendali gitu ya. Bisa saja UMKM industri kita berguguran. Yang kedua, apa yang dikenal dengan ekonomi underground itu. UMKM Menteri Koperasi mengatakan ada 35% produk-produk yang menguasai pasar kita yang tidak terdata dengan baik. Gitu. Lah, 35% itu besar. Gitu. Ada dua itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu kami rapat dipimpin Presiden langsung, rapat terbatas memutuskan pass border untuk dalam negeri ditarik jadi border sudah. Jadi semua diawasi oleh bea cukai. Gitu. Yang kedua kebijakan yang saya ambil pada waktu itu, saya bilang Pak harus ada barang-barang impor dikendalikan, bahasa saya dikendalikan. Karena kita nggak boleh melarang kan. Juga Ratas memutuskan setuju untuk barang-barang impor dikendalikan. Maka lahirlah Permendak nomor 36. Nah, saya udah tenang tuh. Udah tenang. Permendak 36. Semua diatur, pertek diatur semua udah. Gitu. Jadi yang demo-demo saya di situ itu salah tuh alamatnya sebenarnya. Kok saya yang di demo? Udah saya kasih semua. Jadi pass border jadi border, semua diatur, dilindungi. Kemudian kita kasih barang-barang yang kita teliti harganya terlalu murah, ada biaya masuk, anti dumping dan tindakan pengamanan. Ada dua. Ya, kita sudah seberapa hari ini sudah saya putuskan. Kenakan tarif gitu. Lah lagi enak-enak begitu, saya tentu itu tugas pertama itu. Tugas kedua tentu melakukan diplomasi keluar. 2. Kalau kita ingin tumbuh 7 sampai 8 kita harus menguasai pasar dunia, nggak ada pilihan. Harus. Jadi kalau ekspor kita seperti sekarang tetap ya nggak akan 7% tumbuhnya. Tidak mungkin akan 8% gitu. Kita harus menguasai pasar dunia. Nah yang tadi yang dalam negeri sudah kita perbaiki itu ternyata memang kita itu satu tim. Jadi kayak orang main bola itu. Medianya ya teman-teman semua lah kita ini satu tim. Begitu ada satu orang yang bunuh diri, semua rusak gitu. Atau satu pemain yang ya duduk aja misalnya nggak melakukan apa-apa, ya juga kita nggak bisa. Jadi kata kuncinya sebetulnya ini kerjasama kolaborasi karena kita ini satu tim. Ya. Nah saya waktu itu dalam tugas kedua itu menyelesaikan diplomasi. Agar hambatan perdagangan yang sekarang luar biasa. Kalau dulu kampanyenya perdagangan bebas, sekarang ini justru yang meningkat pesat sampai ratusan persen itu adalah hambatan perdagangan. Ya. Nah kembali dulu yang lokal tadi. Ya. Saya lagi menyelesaikan di Peru pada waktu itu, di sini atas inisiatif
inisiatif ini. Yang rapat itu Menteri Ekonomi, Pak Menko, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Jaksa Agung dan lain-lain di depan Presiden. Katanya ada barang-barang gak terkali numpuk di Priuk, akhirnya Permendak saya itu dicabut. Yang sekarang jadi Permendak 8. Jadi itu bukan saya, terus terang saja. Yang memutuskan itu saya nggak ikut rapatnya, yang ikut rapat itu adalah Menko atas inisiatif Menko dan Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian, bukan saya. Jadi kalau Jimmy marah-marah salah dia. Marah sana kok marah saya itu gimana? Nah, lucu juga gitu. Pertak-pertek, pertek udah saya kasih, semua udah saya kasih apa lagi? Kalau Menteri Perindustrian bingung, lebih bingung lagi saya. Yang dia rapat, saya kan enggak. Saya di Peru sana. Yang rapat mereka gitu. Ada kongkolikong saya enggak tahu, saya enggak ngerti, saya ada di Peru. Nah itu yang pertama. Jadi dalam negeri harus kita benahi. Kalau yang 35-40% yang enggak benar ini, benar sih gitu. Tapi tidak sesuai. Misalnya data barang masuk, baju 1 juta, isinya 5 juta. Itu kan enggak benar. Itu contohnya, itu yang akan merusak kita. Masuknya benar, tapi dokumen sama isi tidak benar, gitu, tidak sesuai. Nah ini luar biasa, ini dasarnya ini bisa memporak-porandakan industri dalam negeri kita. Nah ini harus kita atasi, satu ini. Yang kedua kita harus diplomasi, karena kalau tidak sulit sekali Pak sekarang. Ya. Dan kita juga harus memperluas pasar. Pasar kita sekarang dulu awal-awal kita merdeka sampai Orde Baru terus kita mengandalkan negara-negara maju G7. Nah kalau itu aja tidak mungkin, sekarang itu stagnan. Eropa Barat stagnan, pasarnya sudah stagnan, cerewetnya minta ampun. Waduh luar biasa. Ya ada lahir EUDR, ada istilah friendshoring, enggak gitu ya. Oh, sulit Pak. Gitu. Ada EUDR apalagi itu, banyak aturan-aturan. Ya kita juga suka lingkungan, bukan nggak mau. Tapi ini lingkungan dijadikan alat. Gitu. Kemarin Pak Prabowo cerita, dia berkunjung ke Paris. Gitu. Ada negara Eropa soal sawit. Sawit kita itu 2021 $5 miliar, sekarang tinggal $1,5 miliar. Jadi sawit itu kalau makan coklat di barat itu ini tidak mengandung palm oil gitu. Jadi sampai begitunya gitu anunya. Oleh karena itu kalau kita hanya mengandalkan pasar sini barat atau G7 awalnya atau pasar-pasar tradisional yang negara-negara maju repot kita. Gitu. Banyak sekali hambatan perdagangan, nanti akan diperjelas oleh pembicara-pembicara saya kira yang secara detail ya. Nah oleh karena itu kita harus memperluas pasar ya. Sekarang karena pasar tradisional non tradisional sama aja. Buat kita yang penting cuan kan. Barang laku, duit, dapat untung ya sudah. Mau tradisional, non tradisional, mau barat, mau timur, selatan terserah. Kemana saja. Nah oleh karena itu kita perluas sekarang Asia Selatan itu menjadi prospek yang luar biasa. Surplus tertinggi itu dengan India. Bukan dengan barat lagi, tapi dengan India Pak. Ya. Asia Selatan itu ada Pakistan, India, Bangladesh lagi ada masalah dalam negeri, itu juga pasar besar buat kita. Ya. Itu. Juga Timur Tengah. Timur Tengah ini orang Indonesia aja 1 juta lebih Pak di Timur Tengah itu. Belum kalau kita umrah haji 1 tahun 2 juta. Ya. Dan Timur Tengah sekarang pembangunnya pesat. Enggak usah khawatir kalau lihat Qatar, lihat Dubai, lihat Arab Saudi, waduh Pak, lebih moderat dari Indonesia. Udah. Ya, orang Indonesia tambah keras, sana enggak, sudah moderat. You can see banyak juga sana sudah. Cadar pindah ke sini, lah kok balik-balik kita ini. Balik-balik kita. Nah itu. Ini Pak Izi Karim ini jangan. Itu Pak. Jadi lagi membangun besar-besaran, duitnya banyak lagi. Nah oleh karena itu kita harus juga mengembangkan pasar kita ke Timur Tengah.
Saya ke Arab Saudi, ke Timur Tengah itu selama 2 tahun 6 kali. 6 kali. Ya. Saya ke India 5 kali. 5 kali. Ya. Ke Belanda belum pernah. Paris belum pernah. Eropa hampir belum pernah saya. Tapi ke India itu saya pergi. Karena itu potensi pasar besar. Nah itu Timur Tengah. Kemudian Afrika Pak. Nah ini kita nanti akan ada pertemuan Indonesia Afrika tanggal 1 di Bali. Ya. Afrika luar biasa juga Pak. Dulu kalau dengar Ethiopia, waduh busung lapar. Oh iya, busung lapar. Enggak Pak, sekarang Ethiopia maju lumayan. Barang-barang kita diekspor ke sana $10, $20 laku. Nigeria laku Pak. Jadi itu juga pasar yang besar. Mesir, ya, minyak sawit laku, mie aja laku di sana. Ada pabriknya besar, Indomie besar di sana pabriknya gitu. Jadi Afrika ini juga luar biasa. Kemudian Asia Tengah, nah itu kita perlu ke sana sampai ke Latin Amerika. Nah kita melakukan diplomasi perdagangan, ya, misalnya dengan Timur Tengah kita selesaikan SEPA, sudah dengan UAE sudah selesai. Ya. Untuk masuk ke Latin Amerika kita sudah selesai dengan Chile, sudah selesai. ASEAN ini pasar besar sekali Pak. Jangan lihat yang jauh, ASEAN ini besar. Surplus nomor 3 itu Filipina, jangan salah. Filipina Pak, terbesar nomor 3. Nah ASEAN ini kita punya RCEP. Jadi ASEAN ini nanti seperti Uni Eropa, tapi mata uangnya tetap berbeda. Ya, standar kita akan sama. Insinyur kita dengan insinyur di ASEAN standarnya sama. Dokternya standarnya sama, ya. Itu. Nanti akan jadi satu data mengenai asal barang itu. Iya, akan sama ya, itu. Jadi kita akan jadi pasar tunggal ASEAN. Oleh karena itu ini potensi yang besar sekali di ASEAN ini. Ya kalau enggak kita yang diserbu kalau kita enggak mau kan. Nah. Jadi kita yang seperti Filipina tuh Alfamart itu sudah ada 2.000 tokonya. Makanya kita surplusnya besar di sana. Ya. Jadi bisa juga Indonesia gantian menjajah melalui ekonomi, balik ke sana. Kita serbu. Asal dalam negerinya kuat. Jadi ASEAN kita sudah selesaikan, zaman saya baru setahun jadi menteri, dengan DPR-nya sudah selesai. Juga dengan mitra-mitra Pak, dengan Tiongkok, ASEAN, RCEP itu dengan regional. Kita dan Tiongkok, kemudian dengan Jepang, dengan Australia, New Zealand, itu sudah selesai. India belum. Ya, India biasa Pak, ngomongnya banyak. Alekete. Kita kalau ke sana dimarah-marahi terus Pak. Waduh, saya kalau datang ketemu Menteri Perdagangannya itu, ini bara ini nggak tahan nih, sama Pak Jatmiko udah mau lari dia. Dimarah-marah Pak kita. Udah kita nggak dihormati, kita pergi aja. Jangan, yang penting cuan. Kalau marah-marah ngomong nggak ngerti juga, biar aja lah udah. Ya, ya kan, nggak apa-apa gitu. Malah saya 6 kali datang ke sana. Nah dengan itu ASEAN sudah, dengan UAE sudah, pintu masuk Afrika sudah, dengan pintu masuk Timur Tengah sudah, kita sekarang lagi menyesuaikan dengan Uni Eropa, EU. Yang banyak sekali hambatan perdagangan itu. Ya. Memang berunding dengan Eropa ini mantan penjajah susah ya, susah gampang. Karena kita kan mantan dijajah, jadi kalau berunding minta tolong ya nggak akan ditolong. Tapi kalau kita ajak kelahi dia biasanya mikir juga gitu, mikir juga dia. Nah, kalau kita minta tolong nggak mungkin, ada jalan ya kita kelahi. Kalau nggak mau ya udah, gitu. Nah sekarang mudah-mudahan ini bulan depan selesai. Contoh ya, manfaatnya apa? Manfaatnya itu misalnya Vietnam kirim sepatu ke Uni Eropa 0 pajaknya. Dari Indonesia kena 5-6%. Tuh kan, kalah kita. Gitu. Apalagi banyak hal yang kita dipersulit ya. Ini mudah-mudahan September ini Pak Jatmiko bisa menyelesaikan. Kadang-kadang kita ini aneh juga Indonesia itu. Ini kisah nyata. Presiden udah setuju.
Ratas, tok, setuju. Rapat Menko turunan, tok, setuju, udah. Menteri-menteri setuju. Eselon 2-nya bisa nggak setuju Pak. Ini Indonesia ini, aduh ampun saya. Itu tanya sama Sekjen Pak Budi itu. Rapat dipimpin Presiden, oh udah putus. Dipimpin Menko, udah putus selesai. Menteri-menteri sudah selesai, eselon 2 Pak. Kadang-kadang staf kepala bagian. Waduh, itu bisa nggak selesai-selesai. Gitu. Oleh karena itu aturan itu bisa setahun, bisa berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Ruwet, ya memang beruwet. Ya, gitu. Tapi yang dengan EU ini mudah-mudahan, ini Pak Jatmiko ini berapa lama Pak tahu berundingnya? 9 tahun Pak. 9 tahun. Untung menteri sekarang agak preman dikit, jadi bisa selesai mudah-mudahan. Jadi itu kita selesaikan, masih banyak lagi perjanjian belum selesai. Dan ya perjanjian itu memberikan dampak luar biasa. Dengan Tiongkok berapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir perdagangan kita naiknya hampir 500%. Dengan India dan lain-lain naik kita hampir 300%. Jadi penting sekali diplomasi perdagangan melalui perjanjian-perjanjian itu. Jadi 2 itu yang kita harus lakukan. Tentu yang ketiga, kalau perlindungan, keberpihakan kepada dalam negeri, ya perjanjian diplomasi perdagangan kita bagus, maka kita harapkan produktivitas kita juga meningkat. Gitu. Misalnya industri tekstil itu, kenapa sih kok mahal kalah jauh? Gitu. Ya kalau mesin-mesinnya tua Pak. Kalau mesin-mesinnya tua Pak, ya kan? Orang sudah naik Mercy mesinnya. Ini masih naik Suzuki tahun 70 ya. Misalnya ya, apa yang mesti diperbaiki? Karena kita memasuki juga sekarang ini kan persaingan terbuka. Jadi kalau yang dilindungi memang nggak pantas, nggak bisa hidup juga, ya gimana? Kan nggak mungkin juga. Kalau perlindungannya terlalu besar, kan nggak mungkin. Misalnya tekstil, orang jual produksinya Rp5, kita Rp1.000, udah nggak mungkin. Bagaimana lagi melindunginya Pak? Gitu. Jadi oleh karena itu memang dalam negeri juga harus bagus. Saya kira itu aja sebagai pengantar. Nanti Pak Bara dan teman-teman bisa membahas lebih detail. Itu salah satu sisi yang saya kira akan dilanjutkan kepada pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang. Targetnya pertumbuhan 7 kan, 7-8. Enggak mudah tuh. Ya, 7-8. Tentu Kementerian Perdagangan harus memberikan peran yang optimal. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.